Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Reni Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas CGP modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk membedakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Pengajaran merupakan proses pembelajaran dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya adalah sebagai tuntunan. Anak terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak dengan cara yang sesuai tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku dan tidak memerdekakan anak. Hal itu terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya berfokus pada ketercapaian materi dan saya juga menganggap semua murid memiliki kemampuan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid, sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya laksanakan. Akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak dengan minat dan bakatnya. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya juga perlu memberi ruang pada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan kepada anak untuk berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar sesuai keinginan anak. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya lakukan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan.
selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan tentang kelemahan dan kekuatan, serta memperbaiki pembelajaran tersebut dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid agar terwujud pendidikan yang berorientasi pada murid. Thank you, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.